Sesi pertama 6 orang diwakili satu orang dari Bapak Ibu, kita punya waktu itu hanya ada 35 menit. Pada jam 1 siang kita rehat untuk makan siang. Kalau dinamikanya cukup baik, berarti nanti kita lanjutkan lagi setelah makan siang. Jadi 35 menit ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga kita lebih efisien. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang kami kasih dalam proses khusus. Singkat saja, cepat. Beberapa hal yang kami sampaikan, beberapa laporan yang sudah disampaikan, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan tahun 2020. Saya atas nama dua data ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Perlu kami sampaikan kepada semua bahwa dari sidang ke sidang, mari kita berikan apresiasi untuk tim kita yang baru, tim penelusur sejarah yang kami dapat. Ini yang mungkin saya bicara sedikit mengenai tim ini, karena dari tadi Ibu Sekretaris sudah sampaikan, terakhir dari Ibu adalah dari diskusi FGD yang bulan Agustus lalu, sehingga kita mendapat ini sejarah untuk hari siang pada bulan 19 Agustus. Dari laporan pertanggungjawaban ini, saya minta ini nanti di dalam evaluasi tahun 2021, karena tim ini ada hadir di tengah-tengah kita. Dia juga terlibat di dalam untuk melaporkan keseluruhannya. Karena saya lihat di dalam hari-hari berjali juga tersendiri, pada surat juga tersendiri laporannya. Kalau kita meningkati dalam bab 2 di poin 2.2, Majelis Jemaat Badan Pelayanan Unsur Jemaat BPPG, Panitia Hari Besar Berjali, Pengurus Paduan Suara dan keadaan jemaat. Kalau keadaan jemaat saya sudah diterinci, kita bicara dengan hal-hal yang menyangkut dengan itu. Tapi kalau boleh, saya usul untuk nanti di 2021 dia ada di dalam program, sehingga terlihat kita tahu sejauh mana sejarah daripada penelusuran itu. Kita semua harus baca dan kita melihat ini. Saya ingin usulan untuk memasukkan supaya dia ada di dalam sejarah laporannya terperinci.
Ini hanya masukan buat kami dari kedua karena baru pertama kali di sidang yang ke-25 ini tim ini ada hadir di tengah-tengah kita, sehingga ini adalah merupakan sejarah bagi anak kita seterusnya. Saya kira ini beberapa hal saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kami berikan apresiasi kepada Bapak Dr. Cornelis Tega untuk bisa ada bersama dengan tim ini untuk sebagai perusahaan sejarah. Apa artinya gereja, adat, dan pemerintah? Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih waktu kami kembalikan kepada penasihat. Bertiga. Shalom, selamat siang semua. Pimpinan acara dan saudara. Shalom. Iya, kami dari gereja, kami mau mengusulkan kalau tahun pelayanan 2021 nanti ibadah kami juga itu ada 3 KSP. Kami mau kalau bisa dibagi 2 saja, dibagi 2 KSP. Kalau memang usul kami tidak diterima karena menurut KSP kelompok pembudidaya itu harus terdiri dari 10 atau 12. Ya, kami akan menerima. Itu usul dari Wikipedia. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Wikipedia. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang dulu. Saya ingin supaya gereja GKI Sion pada bulan ini mulai pada tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu tahap kerjasama dengan gereja-gereja lain. Apakah itu dalam tahap lokal, dalam tingkat lokal, tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan tingkat dunia. Saya melihat di sini ada papan-papan yang kebetulan saya kenal gereja-gereja ini. Jadi saya menyurat kepada mereka kalau akhirnya muncullah ucapan-ucapan terima kasih pelaksanaan daripada sidang jemaat ini. Salah satu bentuk yang disampaikan oleh gereja Islandia itu diharapkan supaya gereja Sion Perambulan menjadi bagian daripada Christian International Christian Network. Nah, ini saya kira ini hal penting sekali. Kita boleh berbicara di dalam lokal maupun nasional, hal internasional juga kita harus bisa bantu. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang mampu untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu adalah bagian daripada pengen mengajukan ibadah dari jemaat dari dewasa, mandiri dan misioner. Sebentar saya akan sampaikan bahwa ada dua hal besar yang harus kita lakukan di tahun 2021 nanti. Kalau bisa. Terima kasih Bapak dari Wikipedia. Semua merupakan usul yang akan kita perhatikan di tahun 2021. Terima kasih untuk masukan untuk kami perhatikan di tahun pelayanan 2021. Kami akan melakukan pelayanan 2021 dengan memperhatikan masukan dari Bapak Ibu Saudara dan yang belum dikerjakan di 2020 kami akan kerjakan di 2021. Masukan dari dua
sejarah SIOR yang sudah dikerjakan oleh tim, kami akan perhatikan untuk memberikan kesempatan melaporkan semua yang sudah dikerjakan di tahun 2021. Kami beri apresiasi untuk tim sejarah yang sudah mengeluarkan buku dengan kerja keras. Kami bisa dapatkan hasil sejarah PPI SIOR. Shalom bagi kita semua, pimpinan sidang yang kami hormati. Di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari DPPW. Mohon izin, yang ada di dalam daftar kami 2 orang, ketua dan bendahara. Bendahara karena bendahara bilang dikenal panitia, jadi ibu sekretaris yang ada di samping saya menemani saya supaya jangan salah. Bilang di dalam daftar itu ibu Punama berada. Nanti salah begitu, jadi saya langsung saja bicara. Ini manusia. Ya, untuk hal-hal yang perlu disampaikan dari kami BPPW, saya persilakan kepada sekretaris yang akan menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua PW. Saya izin Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan Sidang sebagai DPD. Kami dari PW ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami memperhatikan dengan situasi yang seperti ini. Mungkin ini ada BPK klasik. Memang situasi yang mengadaptasi ya, jadi perlu ada penjelasan sidang Jumat berubah menjadi raker itu seperti apa. Karena dalam konteks gereja memang saat dibuat tidak ada COVID-19. Nah, situasi terkini di tahun ini ada COVID-19 menyebabkan terjadi perubahan-perubahan yang berimbas saat ini sampai dengan sidang Jumat yang sudah terpampang dengan kita berdasarkan rekomendasi, bukan rekomendasi ya, arahan dari sidang BPM Sinode menjadi raker. Nah, ini berkaitan dengan masukan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kalian 2 mengenai perlindungan. Dalam pemahaman saya kalau raker berarti ada tetap harus ada suatu tim, mungkin tidak sesuatu terumus, tetapi mungkin dari tingkat majelis ini untuk tingkat majelis yang nanti akan mengumpulkan semua hasil masukan sidang ini. Bepam, silakan. Ya baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kami di Bepam. Pertama, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua atas setiap keterlambatan waktu dalam proses ibadah yang berlangsung. Memang sudah diatur waktu tepat, tapi pasti yang sering bolos. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikut, sini kami ingin menanyakan ibadah Pabrik 3 yang bergabung dengan Pabrik 5. Week 3 dengan Week 5 sudah bergabung menjadi satu dengan ada metodenya lagi. Metodenya setiap ibadah pada ibadah di Week 3 kasnya masuk ke Week 3. Kalau setiap ibadah di Week 5 kasnya masuk ke Week 5. Kami memohon untuk penjelasan dari Bapak Ibu bagaimana nanti ke depannya. Apakah diteruskan atau kita uang ke forum, bagaimana solusinya? Solusi. Juga yang terakhir kunjungan pastoral
nanti pada bulan tahun depan dengan pastoral akan dijalankan salah satu kegiatan program yang kita belum jalankan. Kunjungan pastoral kemarin diskusi dan dengan Ibu Ketua Majelis, hasilnya nanti awal bulan Desember. Setelah selesai sidang kita lanjutkan jalankan dengan kunjungan pastoral. Mungkin sekian itu saja saya kembalikan. Tim sejarah siang, silakan. Selamat siang semua. Pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Satu pergumulan besar yang kita hadapi sejak sidang jemaat 2018 di tempat ini, para sidang yang hadir itu mempertanyakan tentang hari kelahirannya atau hari berdirinya jemaat yang pada bulan. Dipertanyakan dalam sidang ini, itu sidang jemaat yang ke-23 tahun 2018. Dari saat itu, sebelumnya itu tidak pernah ditemukan waktu berdirinya jemaat siang ini. Lalu atas inisiatif dari Ibu Pendeta Katrina dapat Sabra, dia mengundang beberapa tua-tua adat yang ada di sini. Kemudian kita ada sekitar 5 orang hadir, lalu dia putuskan untuk memilih satu tim penelitian berdirinya jemaat atau penelusuran penelitian berdirinya jemaat yang pada bulan. Saya akan bicarakan 2 hal di bagian ini. Yang pertama sudah saya sampaikan. Kemudian di bulan Desember 2018, setelah sidang ini selesai, itu sekitar 10 atau 15 Desember, kami dipanggil lalu diputuskan, dan memilih kami ada beberapa teman-teman yang hadir di sini, Bapak Spek Pelangga ada, Bapak Jantlani ada, kami ditunjuk untuk membuat satu penelitian. Lalu saya ditunjuk sebagai ketua tim. Sebenarnya saya minta Bapak Ho yang pimpin, tapi Bapak Ho bilang Bapak tidak saja. Tapi saya bersedia untuk melakukan semampu saya, seperti yang saya belajar, bikin penelitian seperti penelitian sesungguhnya yang melengkapi seluruh data, informasi sampai dengan penemuan-penemuan. Itu yang saya kerjakan. Karena dengan demikian maka kami telah bekerja sejak 2019 Januari SKI keluar dari Gereja Sion pada bulan. Lalu kami bekerja sepanjang tahun itu, kami menemukan sedikit-sedikit mengenai peristiwa terjadinya jemaat ini, kemudian tanggal berdirinya jemaat ini, kemudian waktu beribadah pertama, kemudian waktu banyak sekali peristiwa-peristiwa di sekitar itu. Dan semua yang kami cari itu tidak punya bukti, sama sekali tidak ada bukti. Boleh tanggal yang ada diingat, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kami mencoba dengan penanggalan yang menggunakan penanggalan Jawa yang memang benar-benar menentukan waktunya, itu semua meleset dan kami tidak menggunakan itu. Dan pada dari 1950 sampai 1953 itu jemaat itu berjalan tanpa ada pelayan. Sampai naik 53 sampai dengan 56 baru ditentukan pelayan. Pelayannya juga tidak pasti, berganti-gantian.
Dan di dalam rangka pelayanan dalam jemaat Sion pada bulan tahun itu, kemudian mereka mulai menentukan ada beberapa peristiwa-peristiwa gereja yang mereka lakukan. Pertama, pelantikan pada beberapa majelis untuk pelayanan, kemudian ada juga mengenai pembaptisan dan pernikahan. Pernikahan ini menjadi soal karena kami mencari juga datanya tidak ditemukan. Walaupun disebutkan orangnya, kami cari data dan itu kerja kami tidak bisa menemukan karena tidak bisa dapat oleh keluarga. Sampai dengan pembaptisan pertama kali dilakukan pembaptisan pertama tanggal 19 Agustus 1956. Itu adalah tanggal pembaptisan pertama. Disitulah kami jadikan sebagai patokan bahwa disinilah gereja berdiri menyerahkan anak-anak mereka, keluarga mereka kepada Tuhan, dan disitulah gereja ini berdiri. Tanggal itu yang kami pastikan bahwa disitulah gereja Sion pada bulan berdiri. Dan kami telusuri terus sampai dengan tanggal 27 September 57 gereja ini disebut dengan Sion pada bulan. Karena awalnya kita ditunjuk untuk cari tanggal, jadi kami konsentrasi tanggal. Tetapi kami bisa mencari hal lain lagi sampai dengan menemukan pelayan jemaat yang pertama, sampai dengan gereja ini berdiri, gereja Sion pada bulan yang ketiga ini berdiri. Kami cari dan menemukan tanggal-tanggal mereka atau tanggal-tanggal hari. Disitulah bagaimana secara gereja Sion berdiri sejak awal sampai dengan perpindahan sini. Jadi kalau kita berbicara dari sejak awal, kita akan mencari bagian itu saja. Dengan gerejanya, kemudian dengan orang yang melayani, kemudian beberapa komentar dari para beberapa orang yang di luar dari jemaat ini, misalnya jemaat dari Mayapo, kemudian jemaat Harapan Alipura, memberikan komentar bahwa gereja Sion pada bulan itu adalah pilihannya dan mereka. Kami buktikan juga, ternyata tidak kita menemukan bukti-bukti secara fisik bahwa gereja Sion pada bulan adalah pilihannya dan gereja Eli Mayapo dan jemaat Harapan Ali. Itu berarti bahwa jemaat ini memang berdiri dengan keberadaan para tua-tua waktu itu untuk melengkapi mereka punya hidup baik dalam beriman dan juga dalam pekerjaan mereka ketika mereka berada di sini. Itu berarti bahwa kita tahu bahwa gereja ini tidak punya hubungan dengan Eli Mayapo dan juga dengan Harapan Ali. Itu yang kami telusuri sampai dengan kami menulis buku itu. Memang buku ini sudah dibuat. Ini buku pertama yang kami siapkan dan kami telah siapkan juga nanti keluar dalam bentuk ISBN. Dalam bentuk ISBN berarti buku ini sah untuk dipakai di perpustakaan di Indonesia. Itu berarti satu sejarah bagi gereja kita ini berdiri dengan satu buku. Bukan kita ngomong saja, tapi dengan buku. Di sini juga saya mencoba untuk menggambarkan tentang bagaimana membuat instrumen sampai dengan penelitian. Jadi ini para sejarawan, mungkin mahasiswa SPT yang belajar sejarah, mereka akan pakai buku ini untuk menjadi pedoman dalam penulisan mereka. Itu yang saya bisa kerjakan. Kemudian yang kedua, ini sekedar informasi, itulah yang saya bisa kerjakan dan saya laporkan pada hari ini. Pada kemarin 2020 itu tanggal 19 kami tidak merayakan. Kami hanya bikin FGD, lalu kami lewati saja, begitu-begitu saja. Tapi tahun depan saya berharap bahwa tidak ada hari lain lagi terkait gereja Sion pada bulan itu punya tanggal lain lagi. Hanya tanggal 19 Agustus 56. Itu dihitung. Sebulan setelah itu GKI berdiri. Ketika gereja Sion berdiri, sebulan setelah itu 26 Oktober GKI berdiri di tanah Papua. Jadi kita berdiri lebih dahulu daripada GKI tanah Papua. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, buku penulisan sejarah yang kedua
mungkin kita akan mencapai atau mencatat atau menguraikan mengenai bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh sejak waktu itu sampai dengan beberapa hal yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Misalnya PKB, misalnya bagaimana dia berkembang dalam Jemaat Sion Padang Bulan. PB misalnya bagaimana dia berkembang sejak itu sampai hari ini. Kemudian Sion SMP atau SD DPK Padang Bulan atau dulu Haidar Padang Bulan itu bagaimana dia berdiri. Dan itu kita harus tulis di dalam bentuk tulisan, kita ngomong. Kalau kita ngomong habis. Setelah kita bergenerasi selesai, tidak ada. Nah, itu pesan saya untuk majelis. Diharapkan bisa mempersiapkan satu tim lagi untuk penulisan itu. Saya berharap nanti ada beberapa teman yang punya studinya S1 atau S2 mungkin bisa diberikan mereka tanggung jawab untuk mencari dan mencari. Itu pesan saya dari sini. Terima kasih lagi atas semua perhatian dan semua dukungan dalam doa sampai sejarah sejauh pada bulan bisa kita dapatkan dengan betul dan benar. Betul dan benar. Tidak ada lagi lagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus, kita mendengarkan singkat penjelasan dari Ketua Majelis. Setelah itu kita doa. Panitia sudah kode 1 jam sebelumnya. Makanan akan dingin. Jadi kita mesti bersegera untuk makan siang. Panitia Pendeta silakan. Bapak Ibu beserta rapat evaluasi yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua masukan, saran. Kami terima dengan baik dan kami akan memperhatikan itu dalam tahun 2021. Karena sudah setengah 2 lewat, kami akan beri waktu untuk makan siang. Setelah masuk baru kita lanjutkan dengan secara usul yang sudah disampaikan. Mungkin ada lagi yang usul, kita akan melanjutkan. Sebelum kita makan siang, anak-anak kita akan melakukan pujian kepada Tuhan. Kami memberikan kesempatan waktu untuk anak-anak kita memuliakan Tuhan. Refresh untuk kita semua sebelum makan siang. Terima kasih. Iya, sambil pujian dari sekolah dulu, ada video singkat perjalanan 1 tahun pelayanan Pak Jemaat Sion Padang Bulan.
Terima kasih untuk anak-anak kita yang sudah memuliakan Tuhan, menyegarkan jiwa, tubuh, roh dan kita sekalian. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada sesi acara mengatur.